Ini adalah suasana kamar Andi. Di meja belajarnya terdapat pensil, penghapus, pulpen, dan penggaris. Lalu, bagaimana ya caranya jika kakak ingin menyatakan himpunan benda-benda di meja belajar Andi dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya? Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Oke adik-adik, jadi ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama yaitu menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Ketiga dengan mendaftarkan anggotanya. Dan yang keempat adalah dengan menggunakan diagram Venn. Oke adik-adik, jadi yang pertama kita akan membahas bagaimana cara menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Nah, di awal video tadi kalian sudah melihat ya suasana di kamar Andi. Nah, di meja belajar Andi terdapat pensil, penghapus, pulpen, dan penggaris. Lalu, bagaimana ya caranya menyatakan himpunan benda-benda yang ada di meja belajar Andi dengan kata-kata atau dengan sifat keanggotaannya? Oke, kalian simak ya penjelasan kakak. Kalian masih ingat kan cara menyatakan himpunan, yaitu dengan mendaftarkan semua anggotanya yang dipisahkan dengan tanda koma dan ditutup dengan tanda kurung kurawal. Kalau kita melihat pensil, penghapus, pulpen, dan penggaris, apa ya kesamaan dari benda-benda tersebut? Keempatnya merupakan alat-alat tulis yang terdapat di atas meja belajar Andi. Jadi, kalau kita misalkan himpunan tersebut adalah himpunan P, maka P sama dengan pensil, penghapus, pulpen, dan penggaris. Atau bisa juga kita tuliskan P sama dengan alat tulis yang terdapat di atas meja belajar di kamar Andi. Oke, bagaimana adik-adik? Kalian sudah mengerti? Oke adik-adik, jadi yang kedua kita akan membahas bagaimana cara menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, kita harus melihat syarat keanggotaan dari suatu himpunan yang sedang kita bicarakan. Nah, biasanya dituliskan dengan bentuk seperti ini. Oke, ini dibaca dengan X di mana X. Nah, ini kakak kasih titik-titik, artinya kita akan isi dengan syarat anggotaan himpunan yang sedang kita bicarakan. Supaya kalian lebih memahami lagi, kakak akan berikan beberapa contoh soal. Kalian perhatikan ya. Oke, kita mulai dari contoh pertama ya. Diketahui himpunan M, A, I, U, E, dan O. Nah, himpunan M ini dapat kita nyatakan dengan sifat keanggotaannya, di mana M adalah A, I, U, E, O merupakan huruf vokal dalam bahasa Indonesia, sehingga M sama dengan huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Nah, himpunan M ini dapat kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi M sama dengan X, di mana X huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Jadi, tanda seperti ini yaitu garis lurus kita baca di mana. Jadi, X garis lurus X kita baca X di mana X. Jadi, dapat kita tuliskan untuk himpunan M, A, I, U, E, O dengan notasi pembentuk himpunan menjadi X di mana X merupakan himpunan huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian sudah mengerti kan?
Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas bagaimana cara menyatakan suatu himpunan dengan mendaftarkan anggota dari himpunan tersebut. Disimak ya adik-adik. Oke, jadi misalkan kakak mempunyai sebuah himpunan, yaitu himpunan P sama dengan huruf-huruf pembentuk kata kakak Isna. Berarti ini terdiri dari huruf K, A, K, A, K, I, S, N, A. Nah, jika terdapat anggota yang sama, maka penulisannya cukup satu kali saja. Nah, di sini K-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi huruf K ini cukup kita tulis satu kali saja. Kemudian A-nya di sini ada 3 ya. Yang kita tulis cukup satu kali saja. Berarti huruf-huruf pembentuk kakak Isna cukup kita tuliskan K, A, I, S, dan N. Sehingga dapat kita tuliskan himpunan P sama dengan K, A, I, S, dan N. Nah, bagaimana jika kita tuliskan P sama dengan K, A, K, A, K, I, S, N, A? Jelas salah ya adik-adik. Kenapa? Karena huruf K dan A kita tulis ketiga-tiganya, yang harusnya cukup kita tuliskan satu kali saja. Jadi ingat ya, jika terdapat anggota yang sama, cukup adik-adik tuliskan satu kali saja. Oke, bagaimana adik-adik? Mudah ya? Untuk yang keempat, yaitu menyatakan suatu himpunan dengan menggunakan gambar atau sering disebut dengan diagram Venn. Jadi, misalkan kakak mempunyai suatu himpunan, yaitu himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, himpunan B sama dengan 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, bagaimana caranya ya jika kita ingin menggambarnya dalam diagram Venn? Adik-adik simak ya pembahasannya. Pertama, kita gambar sebuah persegi panjang. Kemudian, di pojok kiri atas kita tulis huruf S. Kemudian, kita buat dua lingkaran karena ada dua himpunan ya, yaitu himpunan A dan himpunan B. Namun sebelumnya kita harus lihat dulu apakah anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu sama. Dan ternyata anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu berbeda. Jadi kita buat dua buah lingkaran yang terpisah. Kita namakan lingkaran pertama yaitu lingkaran A, kemudian yang kedua lingkaran B. Kemudian kita tuliskan anggota-anggota dari himpunan A dan B di dalam lingkaran tersebut. Jadi lingkaran A dan lingkaran B saling lepas ya adik-adik. Jadi untuk diagram Venn-nya seperti ini ya adik-adik, mudah ya. Oke, selanjutnya silahkan berlatih di LKPD-nya ya adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.